Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa sedikit menghibur ya. Oke, seperti biasa aku mau share lagi ya teman-teman tentang kegiatan aku hari ini masih di warung sembako ya. Pagi hari ini aku mau refill ya teman-teman, dan alhamdulillah untuk belanja itu aku hampir setiap hari ya teman-teman, karena aku harus mengelola modalku itu sebaik mungkin. Aku itu nggak mau kalau kekurangan modal aku harus hutang-hutang gitu ya. Jadi aku memanfaatkan modal yang ada daripada kita pusing-pusing nyicil sana sini ya, kita manfaatin aja modal yang ada. Terus nggak apa-apa kita belanja setiap hari. Belanja setiap hari itu biar kita itu nggak nombok ya teman-teman. Jadi kalau habis dapat penjualan hari ini terus besoknya kita buat belanja gitu ya, dan sebisa mungkin kita harus atur modal kita itu ya, jangan sampai tombok ya teman-teman. Misalkan hari ini buat belanja ciki, terus penghasilan besok bisa buat belanja telur, terus penghasilan besoknya lagi buat belanja minyak, pokoknya diputar kayak gitu ya. Kalau modalnya minim ya teman-teman, ini aku sedang membicarakan modal minim. Tapi kalau modalnya besar ya kita nggak usah setiap hari belanja ya, karena ya tentunya pasti ada modalnya. Video kali ini aku mau membahas tentang permodalan ya teman-teman, karena kalau menurut aku pribadi modal itu adalah tiang usaha kita ya. Kalau tiang usaha kita goyang, modal kita goyang ya pastinya semuanya juga akan goyang ya. Makanya kuncinya ya kita harus benar-benar mengelola modal kita sebaik mungkin. Jangan kalau mau belanja modalnya nggak ada, misalkan tombok gitu ya, karena warungnya sudah rame, terus belanjanya juga pasti ditambah tapi belum cukup, terus nanti kita hutang-hutang. Itu tuh menurut aku jangan dulu ya teman-teman, karena kita itu kan modalnya minim, terus omsetnya juga belum menentu. Takutnya kalau kita itu berani berhutang, berani nyicil, takutnya kita malah nggak sanggup ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman itu modalnya minim ya aku saranin untuk disabarin aja dulu, jangan hutang-hutang ya, karena kalau hutang itu dan orang tersebut tidak bisa mengelola ya pastinya malahan nanti di belakang itu bakalan pusing sendiri ya teman-teman. Warung sembakonya ambruk, terus cicilan banyak, ya sudahlah itu pasti akan bikin pusing banget ya teman-teman. Belajar dari pengalaman orang di sekitarku itu ya, banyak yang mengelola usaha, mereka jualannya laris tapi lama kelamaan mereka itu malah menumpuk hutang. Nah makanya aku selalu saranin buat teman-teman ya, kalau mau jualan apapun itu harus dipikirkan modalnya, harus sebisa mungkin kita mengelola modal. Kalau jual makanan ya kita harus hitung ya teman-teman, jangan sama saudara terus mereka nggak bayar gitu ya. Kalau mau ngasih ya ngasih aja, tapi kalau mereka beli ya sebisa mungkin harus bayar ya teman-teman, karena kita juga berjualan kan butuh modal, terus pengen untung juga ya tentunya ya teman-teman. Kalau nggak ada untungnya ya ngapain kita jualan ya, susah-susah capek-capek tapi nggak ada untungnya. Nah untuk mengambil keuntungan kita juga harus sesuai ya teman-teman, yang sedang, yang di tengah-tengah, jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah juga nanti efeknya bakalan rugi juga ya teman-teman buat operasionalnya. Apalagi kalau warung sembako ya teman-teman, misalkan hanya ngambil keuntungan di 10% gitu ya, itu sudah standar ya teman-teman. Tapi kalau ngambil untung misalkan
harga ecer kita ngambil untung hanya 3% atau 5%, itu jangan ya teman-teman. Kalau untuk kita jual grosir ya nggak apa-apa ya, tapi kalau untuk kita jual ecer sebisa mungkin ya kita minimal di 10% ya teman-teman, biar ada untungnya juga, biar kita bisa mengembangkan warung sembako kita. Masalah hutang piutang itu juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Kita sebagai pedagang harus punya rasa tega. Kalau kita ini orangnya nggak tegaan, ya pasti nanti lama-kelamaan kita yang susah sendiri. Misalkan ada orang hutang, kita nggak batasi, asal dikasih aja. Apalagi kalau sama saudara. Kalau sama saudara kita itu kan pasti ada rasa nggak enak ya teman-teman, mau ngasihnya nggak enak, terpaksa. Terus nanti di akhir kita mau nagih juga nggak enak. Nah ujung-ujungnya nanti kita yang pusing sendiri. Kalau kita orangnya nggak tegaan, modal kita nanti lama-lama juga akan habis. Nah tentunya siapa yang dirugikan? Ya pastinya kita sendiri ya teman-teman. Nanti kebanyakan orang kalau modalnya sudah habis, mereka pasti malah akan berhutang. Nah makanya itu selalu dihindari ya teman-teman, untuk kita benar-benar mengelola modal. Jangan kita itu sama orang mau hutang dikasih, mau hutang dikasih, ya nggak apa-apa, ada orang hutang kasih nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin dibatasi ya teman-teman. Kalau belum bayar hutang, belum lunas hutangnya, kita jangan kasih dulu, karena kalau modal kita minim ya pastinya modalnya cuma habis buat orang hutang itu aja ya teman-teman. Makanya sangat diperhatikan sekali untuk masalah hutang piutang ini, biar modal kita itu tetap berjalan, biar usaha kita itu tetap berkembang. Tentunya itu semua juga harus disesuaikan sama lokasi tempat usaha teman-teman ya. Kalau tempat usahanya itu di desa seperti aku sekarang ini, kalau masalah hutang piutang itu nggak menjadi teman-teman, karena kalau di desa itu kan orangnya kan kebanyakan kan buruh ya, mereka itu gajinya harian gitu ya teman-teman, bukan bulanan seperti karyawan atau pegawai gitu ya. Makanya kalau untuk masalah hutang itu bayarnya mereka itu sangat lambat sekali. Makanya dihindari ya teman-teman, kalau ada tetangga berhutang ya boleh, tapi dibatasi saja. Kalau mau berhutang lagi ya nanti tunggu hutang yang sebelumnya itu lunas, biar sama-sama enak ya teman-teman, biar kitanya juga enak, terus tetangga juga mau belanja ke kita itu enak, terus nggak ada sengketa, nggak ada perkara antara penjual sama tetangga. Kalau biasanya masalah hutang piutang itu kan menjadi putusnya tali silaturahmi ya teman-teman, makanya ya sangat dijaga sekali. Terus kalau teman-teman itu ada di ibaratnya perumahan karyawan, sama seperti aku dulu itu waktu merantau ya teman-teman, di Kalimantan itu semua itu serba hutang, karena ya memang seperti itu ya keadaannya. Terus orang-orangnya itu ya 90% lah itu orangnya itu amanah. Kalaupun ada yang tidak amanah ya sedikit saja, kalaupun rugi ya tidak rugi, kita bisa nutup dari keuntungan kita sebelumnya. Pokoknya semua itu kita sesuaikan sama lokasi tempat usaha kita ya teman-teman. Dulu kalau aku itu karena tinggalnya itu di perumahan karyawan yang gajinya itu sebulan sekali, jadi kalau mau beli apapun itu sembako, terus sayur, terus daging, ikan, itu pokoknya semua itu serba dihutang. Tapi ya minim kerugian ya teman-teman, karena mereka juga di sana itu mengambil keuntungan itu tidak sama seperti kita di desa. Kalau di desa kita mengambil keuntungan hanya 10% saja. Kalau di sana kita bebas aja mau berapa kita ngambil keuntungan. Pokoknya kalau buka usaha di sana itu tidak pusing-pusing lah kita mau ngambil keuntungan 20%, 30%, itu di sana orang itu tidak membanding-bandingkan harga ya teman-teman. Kalau cocok belanja di sini ya ambil di sini, tidak membandingkan harga kalau di sana. Karena di sana kebanyakan itu kan mereka berhutang, bayarnya itu sebulan sekali. Jadi semua itu dikondisikan sama kondisi kita masing-masing tentunya ya.
Oke teman-teman, semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke lanjut, ini aku tadi habis nge-refill pas selesainya itu sore hari ya teman-teman. Pas Pak suami itu pulang jualan, dia itu bawa bakso, alhamdulillah sekali. Pas cuaca turun hujan juga, lagi capek pengen ngemil, dibawain bakso kayak gini juga udah seneng banget ya teman-teman, kita itu sebagai emak-emak ya. Nah untuk bakso ini memang baksonya itu langganan aku ya teman-teman, walaupun belinya itu agak jauh tapi ini tuh enak, terus harganya murah banget. 10.000 itu sudah dapat baksonya itu, yang besar itu satu, terus yang kecil itu dua. Nah ini kalau menurut aku di Wonosobo itu bakso paling murah ya di sini, terus rasanya juga tuh enak ya teman-teman. Pokoknya walaupun jauh asalkan rasanya enak dan harganya murah pasti tetap kita cari ya teman-teman. Dan ini tuh bukan bakso ayam ya, ini bakso urat sapi. Dengan harga 10.000 ini sudah sangat murah ya teman-teman. Biasanya di Wonosobo itu kalau bakso sapi di harga 15.000 sampai 20.000. Nah ini aku makannya tak cepet-cepetin aja ya, karena ini bukan konten mukbang, takutnya teman-teman bosen. Oke teman-teman, terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.